Belum. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Well, before beginning the lessons, let's pray. Finish. Okay, students, are you ready? Good. Today you are going to learn about expression and responding congratulating, hope and wish. But before that, I'd like to explain the learning objectives to you. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan memberi ucapan selamat, harapan dan doa, dan responnya juga. Nah, kalian bisa lihat dalam tayangan ada tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pelajaran, ada 5 tujuan pembelajarannya. Now, I'd like to explain the learning objectives to you. After studying the lesson, the students are able to understand expression of congratulations, hope and wish, to identify expression of congratulations, hope and wish and its response, to answer the questions based on the dialogue, and to complete the dialogue based on the situation given. And the last, to use expression of congratulations, hope, and wish, and with its response in daily life. Well, students, how to use the expression of congratulation, hope, and wish? Now, look at the dialogue while listening to your teachers and repeat after them. Look, Kinar, there is your name here. Wow, you have placed the first. Really? Wow, I can't believe myself. I won. Yes, you made it. Congratulations, Kinar. Thank you, Edo. Thanks for your support too. You're welcome. I know how hard you prepare yourself for the contest. Your factory is really worth it. You are right. Besides, I love English and reading stories. I know. Anyway, it's written here that you should prepare yourself for the regional storytelling contest in August. I wish you best luck. You are right, thank you. The committee ever told me that the winner would represent our school to the regional contest. I know it's not easy, so I hope you show your best performance for the contest. If you win, it's really a great bonus. I hope so. Just let me know if you need something, I will always be there to support you. Thank you, Edo. Oke anak-anak, tadi kalian sudah lihat tentang dialog yang ada. Sekarang kalian lihat kembali dialog yang sama. Silakan kalian lihat ungkapan yang digaris bawahi. Ya. Lihat congratulations Kina. Thank you Edo. Nah, ungkapan congratulations, apa yang dimaksud dengan ungkapan congratulations? Ya. Ungkapan congratulations digunakan untuk memberi selamat atau mengucapkan selamat kepada seseorang atas keberhasilan dan prestasi yang diraihnya serta kebahagiaan yang dialaminya. Nah, kita lihat di dalam dialog, Edo katakan pada Kinar, congratulations Kinar. Ya. Nah, kemudian Kinar jawab, thank you Edo. Jadi apabila seseorang katakan pada kalian, congratulations untuk keberhasilannya, ini ungkapan untuk yang digunakan untuk informal, untuk umum.
Ya, ini kan situasi santai. Jadi kalian Edo sama Kinar kan berteman. Jadi dia gunakan congratulations Kinar atau congratulations on dan sebagainya. Nanti kalian akan lihat sebentar. Oke, dan responnya thank you Edo. Nah, kalau orang mengatakan kepada kalian congratulations, maka kalian juga meresponnya dengan ungkapan thank you. Nah, kalian lihat ungkapan berikutnya. I wish you best luck. Kemudian jawabannya thank you. Baik anak-anak. Nah, ungkapan wish, ya, the expression of wish is used to express something impossible or imaginary atau unreal. Di ungkapan wish merupakan suatu ungkapan keinginan atau harapan yang tidak mungkin terjadi, hanya berupa khayalan. Ya, contohnya I wish I could fly. Ya, saya harap saya bisa terbang. Nah, itu kan ungkapan merupakan khayalan. Tapi juga ungkapan wish juga untuk meminta didoakan. Contohnya wish me luck, meminta untuk didoakan. Baik. Yang terakhir kalian lihat ungkapan I hope you show your best performance for the contest. Nah, ungkapan hope. Ya, ungkapan hope. Ya, kalian lihat ungkapan hope digunakan untuk apa? Expression hope is used to express something possible in the future. Ungkapan hope digunakan untuk menyatakan keinginan atau harapan yang bisa diwujudkan, sangat mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, di sini kalian lihat I hope you show your best performance for the contest. Nah, saya harap kamu bisa menampilkan yang terbaik pada perlombaan storytelling ya. Edo katakan seperti itu. Kemudian Kinar jawab I hope. So, saya harap seperti itu. Saya harap begitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang ada ini kalian bisa lihat juga nanti pada tayangan berikutnya. Ya. Baik. Nah, ungkapan congratulations, hope and wish. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada 3 cara untuk menjawab soal yang ada dalam bacaan bahasa Inggrisnya. Ada fungsi sosial, ada struktur teks, dan ada juga unsur kebahasaan. Nah, fungsi sosial yang biasa kalian juga pernah lihat itu di ulangan atau di ujian semester itu, pertanyaan seperti ini. What is the purpose of the text? Nah, di sini ungkapan congratulating, purpose-nya, tujuannya to congratulate a person on his or her happiness or achievement. Nah, memberi selamat pada seseorang karena kebahagiaan atau prestasi yang diraihnya atau keberhasilannya. Kemudian ada contoh-contoh yang ada. Nah, seperti Ibu katakan tadi kan congratulations Kinar. Bisa juga menggunakan ungkapan I'd like to offer my congratulations. Nah, tadi formal. I'd like to offer my congratulations. Ya, baik. Congratulations on your successful of storytelling. Ya, ada congratulations on. Ya, baik. Kemudian responnya thank you sis ya dan sebagainya. Ya, oke. Now, sekarang lihat hope, ungkapan hope. Ya, di situ kalian lihat tujuan atau juga tadi ungkapan hope tadi ya. Tujuannya to express something possible in the future. Jadi sesuatu yang seperti tadi dikatakan sesuatu yang terjadi sangat mungkin terjadi ya. Ya, possible. Sedangkan ungkapan wish tadi impossible. Ya, baik. Kemudian ada juga ungkapan di sini hopefully sama. Hopefully. Ya. Kemudian di sini ada ungkapan untuk wish, to wish someone for good luck or get best result or to show goodwill. Nah, ada ungkapan I wish you good luck.
Dan responnya thank you, bismillah. Seperti tadi ya, bismillah. Baik, kalian lihat tayangan berikutnya. Nah, kita akan membicarakan tentang unsur kebahasaan. Ungkapan memberi selamat, harapan, dan doa. Sekarang congratulations-nya atau congratulating-nya. Congratulations, pola kalimatnya congratulations plus on plus noun. Ya, contoh congratulations yang seperti tadi Ibu katakan ya. Congratulations on you're winning the competition. Ya, atau tadi juga bisa dengan nama tadi ya. Congratulations Kina, congratulations on you're winning the competition, atau I'd like to congratulations you on your winning the competition. I like to congratulate you on your winning the competition. Ya. Baik, sekarang lihat ungkapan harapan. Pola kalimat ungkapan harapan. Subject plus hope plus object plus simple present or future tense. Nah, contoh yang ada, I hope I win the race. She hopes she will have a good time on holiday. Nah, kalian bisa lihat kenapa I hope kemudian she hopes. Ya, karena kalimat ini kalimat simple present, maka kata kerjaan yang digunakan adalah ditambah dengan s, karena ini simple present. Kebetulan kata kerjanya ini hope, maka ditambah s. Tetapi apabila kata kerja yang lain sebentar kalian seperti huruf yang berakhiran dengan sh, maka ditambah dengan es. Oke. Nah, dan selanjutnya untuk ungkapan wish, doa harapan ya, atau keinginan, subject plus wish plus object plus simple past. I wish I had a new car. Ya, imaginary. Ya, kepakayalan. Ya, baik. Tetapi juga bisa ditambahkan pola kalimatnya subject plus wish plus noun. I wish, ya, sorry. Contohnya wish me luck tanpa subjek ya. Wish me luck. Wish plus noun. Wish me luck. Atau bisa juga tadi pakai subjek I wish, ya, I wish ya. Oke. Dan juga bisa menggunakan to infinitive atau kata kerja dasar. Subject plus to infinitive plus object. Contohnya, I wish to get a scholarship from Australia. Ya, baik anak-anak, kita sudah belajar tentang fungsi sosial dan unsur kebahasaan. Nah, sekarang lihat ada ungkapan yang lain selain ungkapan yang tadi kita sudah pelajari. Untuk ungkapan congratulating, kalian bisa digunakan juga ungkapan yang lain. Ya, tadi contohnya ungkapan yang lainnya untuk ungkapan congratulations seperti fantastic, ya bisa, ya, good luck, well done. Itu ungkapan-ungkapannya selain congratulations, dan juga ungkapan itu bisa digunakan untuk memuji juga ya, untuk praising-nya. Baik. Kalian bisa lihat sendiri itu ungkapan-ungkapan yang lain selain yang kita sudah pelajari dengan respondingnya. Kemudian untuk ungkapan expression of hope, nah kalian lihat di situ ada ungkapan yang beda. My fingers cross out you will win. Nah, di situ juga untuk menyatakan ungkapan harapan. Kemudian I expect itu kan saya harap, juga sama di hope. I expect you ask me to join the competition. Dan respondingnya sudah seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya. I hope so. I hope so too. Expression of wish. I wish you, ya tadi ya. Kemudian she wishes, ya. I wish you, she wishes, ya. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan. Subjeknya she, ya. She, he, it itu kan orang ketiga tunggal. Jadi kata kerjanya ditambah s dan es untuk kalimat bentuk simple present.
Nah, di sini kenapa ditambah ES? Karena huruf terakhirnya SH. Nah, ini kan kalian sudah belajar di kelas 8 tentang simple present yang berhubungan dengan teks deskriptif. Oke. Baik anak-anak, kalian sudah belajar tentang ungkapan congratulations, hope, and wish. Sekarang kalian menjawab pertanyaan yang ada. Ya, oke. Lihat task 2, answer the following questions based on the dialogue. Jadi dialog yang tadi. Nah, nanti kalian buka lagi dan lihat, oh, dialog yang tadi antara Kinar dan Edo. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan dialog. Nah, kemudian task 3, complete the dialogues based on the situation given. Ya, lengkapi dialog yang ada berdasarkan situasi yang diberikan. Nah, contohnya situasi pertama, or the first situation, Dayu is going to participate in a bike race to celebrate the Independence Day. Siti shows her hope that Dayu will get a prize. Nah, kalian harus lihat kata kunci. Nah, kata kunci di sini kan Siti shows her hope. Siti shows her hope. Nah, kalian menjawab dialog yang ada dan meresponnya. Lihat sesuai dengan pernyataan yang diberikan ini. Siti, Bismillah, I will take part in a bike race to celebrate the Independence Day. Nah, kalian harus mengerti dulu situasinya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalian bisa melengkapi dialog ini dengan respon yang tepat ya. Oke, baik anak-anak. Nah, itu merupakan tugas yang kalian kerjakan. Nah, oke. Please do the task 2 and 3 then submit your work to your teacher. Jadi nanti kalian kerjakan dan kirimkan atau kirimkan melalui guru kalian masing-masing ya, melalui WA atau apa saja, atau ada juga yang bisa melalui dengan media yang lain. Baik. Everybody, I think we'll stop now. If you have any questions, please contact your teacher. Nah, kalau ada kesulitan atau materi yang belum dipahami, silakan menghubungi guru mata pelajaran masing-masing. And for the next meeting, you are going to learn about asking for and stating intention. Untuk menyatakan tujuannya, maksud dan tujuan. Ya, kalian bisa lihat itu dalam buku paket yang ada, itu sudah ada di sana. Semua materi yang untuk semester sekarang sudah terganjil, kalian bisa baca di buku tersebut. Okay. Hopefully you can understand the lesson you have learned today. Ya, itu harap kamu bisa memahami ya pelajaran hari ini. Now let's pray. Finish. That's all for today. Thank you. Have a great time to do the task. See you next meeting. Goodbye.